orang banyak mempertanyakan, yaitu ketika Anies mengatakan yang paling penting itu sekarang bukan visi dan misi. Oke. Tetapi yang paling penting itu adalah apa yang sudah kita kerjakan, artinya rekam jejak. Jadi Begini, kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, maka pasti cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. ya, Satu itu. Kedua, kalau kita bicara masa lalu yang seseorang lakukan, pernah lakukan, maka sebenarnya kita berbicara tentang sosok itu saja. Dampaknya pada dia. Oh, Ya. dia orang baik, dia orang konsisten, dia orang lurus, dia orang bersih, kalau itu baik ya, atau dia orang jahat kalau dia masa lalunya jahat misalnya begitu ya. Tapi artinya sebenarnya bicara tentang dianya, si sosok itu. Sementara kalau seorang yang dianggap akan jadi pemimpin itu bicara masa depan, dia berbicara tentang semua. Bahwa inilah yang akan kita alami. Inilah yang akan berdampak pada dirimu kalau aku jadi pemimpin. Ya. Jadi orientasinya orientasi publik, bukan orientasi kekerenan personal, bukan orientasi personality saja. Karena kepemimpinan itu kan hubungan antara pemimpin dengan yang ada dipimpinnya, ya. Hubungan antara keduanya itulah yang menurut saya akan memberi dampak pada masyarakat. Bukan cuma si sosoknya, ini sosok bersih, ini sosok konsisten. Yes, itu perlu, sangat perlu. Integritas sangat perlu. Tapi kalau bicara apa juga digabung dengan bicara apa yang akan saya lakukan, visi misi yang seperti ini, maka oke, di dalam misi dan visinya dia itu aku ada di mana? Si rakyat boleh bertanya gitu dong. Aku akan diuntungkan atau tidak? Aku akan dibela atau tidak? Diadvokasi atau tidak? Atau aku bagian dari yang tidak dia bela? It's okay. Dalam demokrasi periode kepemimpinan terbatas, ada batasan anggaran segala macam, budget constraint, anggaran yang terbatas ya, waktu yang terbatas, maka wajar seorang pemimpin mengatakan saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun dengan anggaran terbatas. Tapi saya memilih menyelesaikan masalah-masalah ini. Bahwa dalam apa yang akan saya perjuangkan, kepentinganmu, aspirasimu tidak masuk, ya itu pilihan ideologiku. Karena saya ingat Bang Zulfan, waktu saya dulu pertama kali dicalonkan DPR, saya mengatakan kayak gini, saya tidak bermaksud mewakili kepentingan seluruh rakyat di dapil saya. Tapi dengan waktu terbatas, saya ingin memilih kepentingan orang desa. Itu yang saya prioritaskan dalam 5 tahun ke depan misalnya. Kenapa itulah saya waktu itu kampanye tentang perlunya undang-undang desa. Karena ini yang saya jadi pilihan. Setidaknya untuk periode 5 tahun ke depan, setidaknya seperti itu. Itu adalah pilihan politik. Nah, orang harus berani mengatakan, oh ya berarti kamu tidak layak kupilih karena dalam visi misimu aspirasiku tidak ada dicantumkan. It's okay. Dia diberi kesempatan demokratis untuk memilih lawannya yang mungkin mengakomodasi kepentingan. Saya kira itulah disitulah kekayaan demokrasi. Kekayaan demokrasi adalah ketika pemimpin tidak sempurna. Begitu.